Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini saya akan review mengenai laporan keuangan KKGI. Ini kuartal 3 sudah rilis. Jadi sepertinya banyak yang nangis ini di kuartal 3 karena KKGI rilis laporan keuangannya kurang bagus ya, minus. Kas setara kasnya turun jauh drastis ya, di separoh, dari 68 juta dolar menjadi 35 juta dolar. Jadi walaupun turun, laporan keuangan turun, tapi dia masih punya uang 35 juta dolar. Di mana 35 juta dolar itu setara dengan 560 miliar ya. Kemudian aset lancarnya juga turun 122 ke 87, tapi sebenarnya turunnya tidak terlalu drastis dibandingkan dengan laporan keuangannya. Terus cuma asetnya aman aja, malah asetnya naik ya 86 ke 96 juta dolar, sehingga jumlah total asetnya, ini aset tidak lancar maksud saya tadi, jumlah total asetnya 208 ke 183, jadi memang turun. Kemudian dari sisi liabilitas, ini utang-utang ini turun drastis banget dari 37 ke 18, which is ini bagus. Kemudian liabilitas jangka panjang juga turun, sehingga jumlah liabilitasnya turun jauh banget nih, 48 juta ke 28 juta. Jadi walaupun laporan keuangannya turun, tapi kondisi operasional sepertinya kalau ngelihat seperti ini adalah baik-baik saja. Ekuitasnya juga aman-aman saja, 160 ke 155. Terus dari pendapatan usaha, nah ini dari 257 juta ke 109. Jadi wajar banget kalau dia turunnya drastis karena revenue-nya jauh banget turunnya. Tapi alhamdulillahnya masih ada laba kotor ya, dari 85 juta ke 17 juta. Nah, beban-beban segala macam masih ada laba usaha 2,9 juta dolar. Jadi kalau lihat dikurangi beban-beban yang lain, sehingga laba sebelum pajak itu adalah 2,4. Dan laba bersih tahun berjalannya 826.000. Nah, ini sangat sepertinya ini manajemen ini sangat apa istilahnya, struggle banget terkait dengan KKGI. Berusaha banget supaya tidak minus di laporan kuartal 3-nya mereka. Sehingga laba per saham dari 0,079 turun ke 0,002 dolar. Terus saldo laba dilihat dari 168 Januari 2024 ke September 2024 191, ini yang belum ditentukan penggunaannya. Kemudian saldo per 30 September adalah 184. Jadi sebenarnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya itu masih lumayan besar ya, 184 juta dolar, udah berapa ratus miliar itu ya, atau berapa triliun. Nah, penerimaan kas memang turun jauh dari 269 ke 116. Oke, kita lihat di pendapatan usaha atau revenue secara detail. Mereka punya ekspor itu memang jauh sekali menurun dari 169 untuk ekspor batubara juta dolar menjadi 54 juta dolar. Lokalnya juga turun nih, 83 juta dolar menjadi 52. Listrik aman, tidak kemana-mana. Pendapatan sewa turun drastis, jasa penambangan naik, lain-lainnya turun, sehingga jumlahnya dari 257 ke 109. Artinya yang paling gede berkontribusi terhadap penurunan KKGI itu adalah di ekspor batubaranya mereka, yang awalnya 169 juta dolar ini tinggal berapa nih, 30%-nya. Luar biasa ya. Jadi pasti ini sangat memukul semua company lah. Lihat nih, di lokal 82 ke 52. Cina 78 juta dolar ke 17 juta dolar. India dari 32 ke 16, luar biasa. Bangladesh 17 ke 7. Filipina 11, semua turun nih. Vietnam turun, Thailand, nah ini Thailand yang naik. Jadi dia punya pasar baru. Ini bagus ya. Bagus, usahanya dia bagus. Dengan posisi seperti ini dia sudah bisa jualan ke Romania, juga jualan ke Malaysia. 1 juta dolar lumayan loh. Artinya dia bisa buka pasar baru, itu artinya marketingnya jalan. Jadi ada usaha di sana walaupun turun. Lalu kita lanjutkan, bagaimana dengan nasibnya KKGI di screener kita ya. Hari ini sahamnya itu naik 1,1%. Nanti tunggu teman-teman di hari Senin ya, karena ini baru rilis beberapa jam yang lalu kan. Itu tunggu di hari Senin. Ini harga wajar 91. Jadi jauh banget dari harga wajar ya. Artinya apa? Dia punya potensi yield dividennya itu pasti di bawah banget nih.
ya, cuma 2,2%. Itu berdasarkan dividen payout ratio yang sebelumnya 23. Kalau kita masukkan misalnya 95, itu masih bagus ya punya KKGI. Kalau pakai EPS estimasi sebelumnya, karena EPS-nya adalah 35 itu estimasi sebelumnya. Sekarang dengan kondisi rilis laporan keuangan kuartal 3, EPS-nya sudah update, Bos. Update lagi nih. Awalnya 26, 0,77 minus kan 0,01, jadinya annualize-nya cuma 4 atau trailing 12 month-nya jadinya 10. Itu kalau dengan syarat 10 ini dia bisa mendapatkan 6,8. Jadi kuartal 4 Desember lalu itu dia dapatkan nih ya, 6,8 rupiah per lembar saham atau net income sekitar 34 miliar. Kalau dapat di kuartal 4 ini nanti 10. Nah, kita simulasi kalau 4,4 atau 10,35 ya. 4,4 dereng 0,3%, 10,35. Ceng-ceng cuma 2 ya, 0,7%. Itu kalau 23. Kalau dibagi, oh udahlah hari ini saya bagi 100% dari 10, cuma 2,8%. Kalau 4,4 bagaimana? Cuma 1,2%. Ya, pasti ada fear. Besok pasti ada fear. Udah pasti, hampir bisa dipastikan ya. 99% besok itu anjlok nih hari Senin. Terus kita bagaimana? Kalau punya Anda tipis-tipis, mau di cut loss silahkan. Tapi kalau punya Anda itu tebel-tebel dan tebelnya itu yield bukan yield, porsinya itu di bawah 10% porto, ya 5% misalnya, 3% misalnya, ya udahlah tinggalin aja lah. Anggap aja itu saham tidur lah ya. Karena kuartal tahun ini memang saham batu bara itu memang luar biasa struggle ya teman-teman ya. Apalagi kayak KKGI yang mengandalkan ekspor seperti ini, udah pasti kondisinya seperti itu. Itu kalau dari sisi fundamental. Nah, masalah harga ini ada dua kepentingan. Ada yang fundamental murni, ada yang digoreng-goreng. Ya, ada bandarnya ya, ada yang naikin, ada yang iniin. Ya, artinya apa? Kalaupun besok turun, itu pasti reaksi pasar, retail, pasar segala macam. Kita nggak tahu siapa yang jagain, apakah dijagain di sini ya 322 seperti sebelumnya, atau ini bisa jebol. Ini support 2024 ya, bulan Maret ya. Ada lagi support Januari 2022 ya. Ini ada di 250. Jadi range-nya cukup lumayan panjang. Range-nya bisa 31%. Artinya kalau sekarang ada yang pegang, misalnya pegang-pegang di atas gitu, kalau mau cut loss posisi sekarang itu ya agak nyesek. Tapi overall dari itu semua saya masih percaya sih manajemennya KKGI itu berusaha keras sih. Dengan lihat kondisi seperti ini harusnya ada usaha lah di sana, dan menurut saya pegang perusahaan yang ada usaha itu lebih baik daripada pegang perusahaan yang ngilang-ngilang ya. Manajemennya ngilang-ngilangan, manajemennya tidak ada tidak ada bakti lah ke investor. Baktinya ke investor itu salah satunya ngasih bonus, ngasih dividen, dan KKGI ngasih loh dividen, bonus ya kan, gitu. Nah, kalau sekarang posisinya struggle ya menurut saya sih wajar-wajar aja karena kondisi batu bara juga lagi begini. Buat Anda yang pegang KKGI banyak ya, ketidakpastian itu ini ya yang terjadi. Dulu kan kita estimasi KKGI tinggi itu. Di sini-sini kan ya. 2024 itu KKGI tinggi. Terus kuartal 1 turun, kuartal 2 turun. Nah, mulai sini mulai hilang nih. Mulai ambles dia. Pas waktu kuartal 1 itu trailing 12 month-nya itu masih bagus. Annualize-nya mungkin nggak terlalu bagus ya, 2,6 kali 4 mungkin sekitar 10 atau sekian lah. Saya kira cukup, ini nggak usah dihitungin di sini ya, karena kalau yield-nya cuma 0,7 atau misalnya ini 100% cuma 2,8. Kalau 2,8 ya kondisinya jauh banget. Itu aja di bawah inflasi biasa atau di bawah bunga deposito kan. Ya pasti kurang menarik lah ya. Saya pikir cukup untuk kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.